Halo Indonesia, kami kembali untuk membahas terkait gangguan psikologi yang kini marak terjadi. Ikuti dan simak kisah kami selengkapnya. Penyimpangan psikologi sangat marak terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat, kasus pembunuhan dengan dalih psikopat adalah yang terbanyak. Dari penjelasan di atas, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu psikopat. Psikopat adalah orang yang memiliki gangguan kepribadian yang ditunjukkan dengan perilaku kasar, tidak sensitif, manipulatif, dan antisosial. Psikopat membuat si pelaku tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta cenderung memanipulasi keadaan. Mereka akan cenderung antisosial, abai, dan tidak peduli dengan sekitarnya. Juga tidak memiliki rasa empati yang berakibat pada hilangnya simpati pada orang lain. Kami merangkum suatu kejadian di Boyolali, Jawa Tengah dalam suatu video percakapan berikut ini. Nama saya Diana Tali, jadi di sini saya sebagai pewawancara akan mewawancara seorang perempuan dengan inisial J, yang dimana dia memiliki seorang laki yang saat ini merupakan suaminya dengan inisial G, di mana suaminya itu mengidap gangguan penyimpangan psikologi psikopat. Jadi untuk lebih jelasnya saya ceritakan sedikit. G dan J ini bertemu di sebuah kantor yang awalnya mereka rekan kerja, kemudian mereka menjalin hubungan asmara, kemudian hingga akhirnya menikah. Namun dalam perjalanan tersebut, J sering sekali mengalami tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman yang diberikan oleh G. Jadi dari sana kami berinisiatif untuk mewawancarai J dengan beberapa pertanyaan. Saya akan bertanya kepada Mbak J. Oke, jadi permisi Mbak, kami dari Universitas 11 Maret. Saat ini kami akan mewawancarai Mbak selaku narasumber kami yang nantinya video ini akan ditayangkan, namun dengan identitas yang pasti disamarkan demi kenyamanan Mbak juga. Jadi bisa saya mulai untuk wawancaranya ya Mbak ya. Jadi pertanyaan pertama dari saya, jadi Mbak J dengan Mas G berarti sudah berpacaran cukup lama ya. Jadi kalau bisa jelaskan itu berapa lama pacarannya dan bagaimana Mbak dan Pak G bisa bertemu seperti itu. Ya, saya dan pasangan saya ini sudah bersama sekitar 2 tahun. Itu selama berpacaran. Tetapi saya kenal dengan pasangan saya itu udah kenal lama sih ya, tapi untuk berpacarannya itu 2 tahun. Dan saya bertemu dengan pasangan saya ini ada di kantor atau tempat pekerjaan kita, dan kita satu kantor di salah satu perusahaan. Dan mungkin kita cinlok ya karena kan satu kantor. Jadi awal kenalnya itu karena sebagai rekan kerja. Oke, jadi selama Mbak J dekat dengan Mas G, itu berarti sering ada keluhan atau misalnya kayak Mbak merasa kurang nyaman dengan cowok Mbak atau gimana? Bisa tolong dijelaskan kepada kami? Kalau kurang nyaman atau tidak sih, ada nyamannya ada tidaknya ya. Tapi kalau awal-awal itu pastinya belum ya, karena kan kita perlu mengenal satu sama lain dulu. Bagaimana dia berhubungan dengan saya, bagaimana sikap dia terhadap saya, itu kan kita harus perlu mengenal dulu. Tapi ada sesuatu hal yang membuat saya tidak nyaman, yaitu ketika dia emosi, dan emosi dia itu sedikit tidak stabil atau terlalu menggebu-gebu gitu ya, terlalu berlebihan. Sesuatu hal yang atau masalah yang kecil yang seharusnya bisa ditanggulangi dengan relax, tapi dia tidak bisa, atau dia malah melakukan yang sebaliknya, yaitu terlalu emosi.
Oke Mbak, terima kasih untuk jawabannya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya apakah Mas G yang notabene saat ini menjadi suami Mbak itu sejak awal pacaran mulai hanya mengancam atau sudah mulai untuk seperti melukai Mbak? Maksudnya dalam artian dia sudah mulai mengambil tindakan, bukan sekedar omongan lagi. Seperti bisa tolong dijelaskan kepada kami detailnya seperti apa? Awalnya ya itu marah-marah biasa, dengan cacian, makian seperti itu. Tapi lama-lama dia mulai mengancam saya atau berkata bahwa ya ancaman-ancaman yang membuat saya takut untuk meninggalkan dia gitu. Dan dia juga melakukan pengancaman itu disertai dengan senjata atau suatu hal yang bisa melukai saya, dan dia menodongkan senjata gitu untuk mengancam saya. Oke, terima kasih Mbak Gia atas jawabannya sekali lagi. Saya ingin bertanya lagi untuk pertanyaan selanjutnya, itu menurut Mbak, kenapa suami Mbak atau Mas G bisa sampai melakukan hal seperti itu? Menurut saya pasangan saya seperti itu karena dia faktor dari orang tuanya ya, atau sebuah didikan yang tidak baik atau sebuah didikan yang salah. Jadi saat dia melakukan sesuatu hal kesalahan, dia mendapatkan suatu hukuman yang terlalu berlebihan juga, seperti tindakan kekerasan yang sama dan pengancaman-pengancaman yang terjadi. Jadi dia meniru hal itu dari kecil dan sampai sekarang dewasa, dia terbawa dengan kondisi seperti itu. Oke Mbak, terima kasih kembali untuk jawabannya. Jadi saya ingin bertanya sekali lagi pertanyaan lain. Ketika Mbak selama ini berhubungan dengan Mas G, bagaimana interaksi yang dilakukan Mas G dengan orang lain, terutama orang-orang di sekitar, misalnya teman Mbak atau keluarga Mbak? Apakah dia juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan ke Mbak? Dan untuk interaksinya sendiri, apakah Mas G menunjukkan gejala-gejala seperti dia sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, atau dia seperti orang yang antisosial seperti itu Mbak? Bisa tolong dijelaskan kepada kami? Pada saat keadaan itu tentunya dia tidak melakukan hal yang negatif ya terhadap keluarga saya, dan kemungkinan besar dia akan mendapatkan masalah yang besar jika dia melakukan hal seperti itu. Dan saat dia bersama teman-temannya itu dia sedikit emosi, memiliki emosi yang tidak stabil juga, tapi tidak sampai mengancam-mengancam. Tetapi dia adalah seseorang yang suka berantem atau hobi berantem gitu. Jadi ya salah satu yang membuat orang-orang tidak mendekati dia ya karena itu. Solusi dari masalah tersebut mungkin dapat melakukan beberapa hal, yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, lebih mengontrol diri agar kita bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya, menyadari bahwa setiap kemauan harus setara dengan kemampuan yang kita miliki, menghargai pendapat orang lain. Juga kita harus menerima kenyataan. Sepahit apapun kenyataan yang kita hadapi, kita harus bisa menerimanya. Karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Tuhanlah yang tahu mana yang terbaik untuk kita ke depannya.